Udah lama ya. Apaan? Balik lagi nih di gue podcast channelnya dari guelaper.com ya. Ya, Guelaper.com apa guelaper.com? kalau nama channelnya gue lapar masih. Gue lapar ya. Udah lama nih gue nggak kolaborasi lagi sama Reja. Sebelumnya di video yang itu gue sama dia udah duluan. Tapi karena COVID akhirnya bisa ngumpul lagi. Cuman tapi dengan tema yang berbeda. Bukan tema sih. Video yang beda. Sekarang gue podcast namanya. Gue podcast. Oh, namanya gue podcast. Gue podcast. Oke. Gue podcast, gue lapar, gue challenge, gue bisa. Yang udah gue challenge, gue lapar. Nah sekarang gue podcast. Berarti gue bisa belum ya? Gue bisa belum? Oke. Nah sekarang di gue podcast ini gue mau ngebahas temanya itu bocah zaman sekarang itu nggak pernah tahu gimana susahnya cari duit. Waduh, berat ya? Nah, Berat ya. pasti kalian udah tahu bocah zaman sekarang tuh nggak paham ya soal gimana susahnya cari duit. Mungkin kalian yang dulu zaman dulu tuh cari duit dengan cara ngamen. Ntar dulu, definisi bocah zaman sekarang tuh yang kayak gimana dulu nih? Karena gue juga termasuk bocah zaman sekarang. Kan gue masih muda kan? Gue juga bocah zaman sekarang, cuman bukan bocah udah bapak-bapak. Maksudnya definisinya itu yang bocah tuh dari lahiran tahun berapa sampai tahun berapa? Atau enggak yang umur berapa deh? Yang dibilang bocah zaman sekarang nggak pernah tahu dan nggak pernah paham gimana susah cari duit itu ya bocah yang lahir di tahun 2000 mungkin ya. Oh, 2000. pada saat era internet gitu, era Iya. internet booming dia baru itu dikatakan bocah dari situ. Karena Anda jangan main bocah-bocah dong, nanti pada sensitif. Anak-anak milenial sekarang gitu mungkin ya. Oh gitu. Kenapa bisa dikatakan kayak gitu? Kita ngomong yang negatif dulu. Kayak anak-anak sekarang tuh kayak yang masih kuliah sekolah pasti ya, SMP, SMA sekarang gitu ya. Nah, itu kan mereka kan masih udah ibaratnya dia tuh udah tahap paling enak gitu di tahun sekarang. Tinggal duduk aja, terus tinggal ngomong sama orang tuanya, jadi gitu kan, ada aja gitu. Dan uang makan, uang jajan dan uang segala macam tuh nominalnya tuh gede ketimbang zaman gue dulu. Gue dulu minta duit aja buat makan bakso itu susahnya setengah mati gitu. Zaman gue dulu tuh tahun berapa ya? Tahun 95 apa? Ya 95 99 lah. Oh, Itu di SMP. Zaman masih Fir'aun ya. Zaman SMP itu susah banget gue tuh. Gue paling banter dapat duit uang jajan sekolah itu paling gede ya. Paling gede itu sekitar 5.000. SMP tahun berapa lo? SMP 99 kalau nggak salah. 99 goceng. Iya, Gua goceng itu gue paling tinggi tuh. Karena dulu susah banget tuh yang namanya cari duit. Karena dulu orang tua gue bilang jangan terlalu berlebihan, ya kan? Karena kami tidak punya uang. Zaman waktu itu apa? Zaman Krismon ya, Krismon Krismon berarti 98 tuh. Ya 98 emang kita tetap 99 tuh udah susah banget buat dapat goceng itu udah gampang banget buat gue tuh. Goceng ya, gue kalau nggak salah. Gue sampai naik angkot itu gelantungan. Saking mau dapat gratisnya meskipun itu kapasitas di angkotnya itu masih kosong. Gantungan. Dia bang angkot. di pintu gelantungan itu gratis. Gratis, benar gratis. Jadi kok bisa? karena gue nggak duduk. Gue saking berharap supaya uang gue itu nggak kepake sama sekali. Oh, berarti kalau nggak duduk tuh gratis. Nah kalau duduk bayar. Bayar dulu angkot tuh paling. Duduk gimana nih? Di dalam apa di roda? Di dalam. Oh, di dalam. Iya. Duduk udah mati dong gue. Sekarang nggak ada di sini. Iya. Nah, kalau duduk tuh paling kena 1.000 apa 700 kalau nggak salah, 700 perak. Ya hampir 1.000 lah gitu. Masih murah angkot. Sekarang aja jauh deket aja tuh 3.000, 4.000. Jaraknya tuh hampir sama yang gue tempuh zaman dulu. Gila udah parah banget naiknya. Nah, kalau lu sendiri Apa tuh? biji mana? Biji siapa? Biji lu. Apa ya? Mungkin kesusahan lu zaman dulu gitu ketimbang yang sekarang. Oh iya, maksudnya perbandingan bocah dulu sama bocah sekarang gitu. Kalau dulu ya gimana ya? SD tuh gue 98 kalau nggak salah. SD itu gue jajan paling gede 500 perak.
Berapa? 500 perak. 500. Iya, itu tahun 98. Itu udah mangkot, makan siang, sama jajan. Ya, jajan gua Dulu biasanya 94 500. Gua 98. 98 500, gue 99 5.000. Kan Lu- SD coy. Oh, SD. SD gua, SD kelas 1 gua. Jadi, Oh iya, lu sama gue jauh ya. Iya, gua ngakalinnya tuh misalnya nih angkot kan gope, angkot 100 atau 50 perak. Itu kan bolak-balik 200. Nah, terus gua jajan bakwan, beli satu beli dua ngaku satu. Licik banget bocah. Dari hidup dong. Berarti bocah dulu ngehe juga ya. Iya. Mau beli bakwan bu. Iya berapa? Satu. Ya makanya dua gua. Nah, seharusnya dulu zaman pasang CCTV biar ketahuan kali ya. Jadi pas istirahat tuh kan ada bel tuh. Bel Ah. bunyi tuh. Nah gua paling depan tuh. Nah gua lihat dulu nih warung yang paling ramai yang mana. Hmm. Setelah ramai baru gua masuk. Gitu. Oh gitu. Nah kalau menurut lu pandangan lu nih, anak zaman sekarang sama yang dulu tuh bedanya di mananya? Mungkin dari ya sisi kehidupan glamornya mungkin atau gimana lah. Kalau gua ngeliatnya dari sisi ini kali ya. Anak sekarang tuh gampang cari uang. Gampang. Ya kayak sekarang kan ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook. Facebook masih kepakai nggak sih? Facebook Masih ya? bisa dapat penghasilan dari Facebook Gaming. Nah, itu live gaming, streaming. channel-channel gaming. Jadi anak-anak sekarang tuh kayaknya lebih gampang untuk yang good looking ya. Iya, bisa ada yang nggak good looking juga tapi Bisa, dapat ya, juga bisa. pendapatan. Ada. Tergantung. Ada. Pokoknya Nah. pinter-pinter dia deh. Gampangnya gitu anak-anak sekarang tuh kayak gitu. Dia difasilitasi oleh teknologi. Kan sekarang kan lu tahu sendiri anak-anak SD kan pada megang handphone kayak gitu Iya. kan. Mereka foto terus upload terus dapat endorse atau segala macem kayak gitu kan bisa dapat duit. Nah zaman gua ya tadi makan bakwan doang aku satu. Susah. Nah, itu kan anak zaman sekarang tapi yang berpikiran potensial ke depan, Ya. yang gampang nyari duit. Nah, kalau anak yang dimaksud dengan anak zaman sekarang yang nggak paham susahnya cari uang tuh yang seperti apa mungkin? Ya itu tadi karena difasilitasin terus mereka itu kan dapat endorse terus dapat uang dari YouTube, AdSense dan segala macam. Mereka bikin channel nggak jelas aja karena pasarnya juga anak-anak banyak yang nonton, AdSense masuk, ya kan bisa buat jajan kan. Jadi mereka nggak terlalu bingung untuk cari uang di mana. Kalau kita kan dulu kalau nggak dari orang tua dari mana lagi? Gitu. Kalau Bisa nggak sih. dari orang tua, ya kita cari duit sendiri Ya. tanpa dulu yang perjuangan dulu nggak punya handphone, tapi gimana caranya gue bisa jajan? Ya itu dengan cara dulu gue ngamen, ya kan? Kalau ngamen dulu. Dulu gue ngamen, gue terus terang gue ngamen, terus sampai yang nyoba-nyoba buat kayak terima jasa apa aja yang penting gue nulisin PR orang, ya kan, ngerjain PR orang, Jasa perpanjangan STNK. PR orang gue kerjain, cuman dia begonya gitu, dia nggak tahu gue pintar atau enggaknya. Bener nggak? Yang penting gue dapet duit gitu. Bener nggak tapi yang lo kerjain? Gue nggak tahu kalau walam dia bener apa enggaknya ya kan itu. Yang penting tergantung. kerjain. Yang penting gue dapet duit dulu gue kabur gitu. Oh. Nah, yang penting ada jasanya. Kalau sekarang iya. kan dia udah fasilitas itu udah enak, tinggal tunjuk modal pertama itu dari orang tuanya dia, ya kan. Mah mau beli handphone tipe sekian jebret ya kan ada. Nah dia nggak tahu tuh gimana cara dapetin duit buat beli handphonenya dulu sebenarnya kan susahnya di mana gitu. Ya apalagi zaman kita kan zaman orang tua kita kan susah buat makan juga kan krisis moneter. Iya. Gitu kan. Nah, jangankan buat beli fasilitas gitu. Kalau kita kalau nggak salah dulu tuh zamannya terkenal nggak tahu ya zaman dulu terkenalnya anak-anak kalau dia les di tempat apa itu udah pasti kaya. Les di tempat. Ya misalnya nih kita sekolah dari jam 7 sampai jam 12. Nah, dia pulang jam 12 itu langsung les. Les matematika atau apa, itu udah pasti kategori orang-orang kaya tuh. Kalau gua kan habis pulang sekolah, terus gua main bola biasanya. Kayak gitu. Oh, terus juga gua cerita sedikit dulu, gua dapat uang jajan itu gua jual es kenyot tau gak lo? Es kenyot. Jadi dulu ada lapangan tarkam, ada pertandingan tarkam. Antar kampung. Iya, antar kampung. Itu gua jual es kenyot yang punya tetangga gua. Gua bilang, "Bu, saya jual es kenyot, Bu." Gitu. Nah, gua keliling tuh di lapangan. Cepet gope 200. Lupa ya, kayak kalau nggak salah sih cepet deh. Cepet. Iya, jadi gua kerja Oh, serabutan. kayak es mambo ya, es kenyot es mambo. Ya, es mambu. Nah, itu gua Iya, nyari iya. duitnya dari situ. Anak-anak sekarang mana mau coba? Nah itu dia. Oh, iya. Mungkin mereka bisa, tapi jatuhnya ke challenge. Terus diupload. Oh iya, kayak
buat konten lah ya. Ya pokoknya mereka terfasilitasi sih. Iya, Jadi dan juga orang tua tuh zaman sekarang terlalu memanjakan anak menurut gua sih. Iya, banyak banget. Boleh sih, nggak masalah. Gue sih nggak masalah kayak ada orang tua tuh ngemanjain anak nangis atau anak ngambek itu terus dikasih handphone baru atau segala macam. Gue sih nggak ada masalah. Cuma jadinya tuh mereka ngegampangin. Gampangin segala hal Iya. dengan apa yang dia omongin tuh harus ada gitu. Iya. Nangis sedikit, handphone ada. Dulu gua nangis malah digebugin. Hah? Digebugin. Ngapain lu nangis? Malah diomelin lagi balik. Gue nangis coret dari kakak. Karena anak gue lu. Iya kita nih. Ya lu coret kakak, lu ngambeknya ngambek apa dulu? Minta mobil apa kapal pesiar dulu? Makanya dicoret dari kakak. Minta ganti bapak. Ganti bapak. Oh bapak yang kaya ya? Iya. Tapi zaman dulu susah nyari bapak kaya. Ada bro, orang cendana pasti. Dekat rumah lu itu ya cendana. Aduh, ada tukang bakso tuh. Orang Iya. cendana. Tapi gitu sih, gue nggak masalah sih kalau misalnya orang tua ngebanjain, asalkan mereka punya kan, punya uangnya, punya segalanya bisa mencukupi kebutuhan si anaknya. Entah dia minta mainan, minta laptop gaming harga 20 jutaan, itu nggak masalah sebenarnya. Cuma nanti gue takutnya kalau mereka udah jadi mandiri, segala yang mereka ingin tidak terpenuhi, itu akan jadi bumerang buat dia. Maksudnya kenapa? Misalnya nih, kalau kita kan kehidupan misalnya, kita pengen target kita tercapai, ternyata target kita nggak tercapai. Nah dia stres sendiri pasti, karena kan biasa diasupain sama orang tua, terpenuhi gitu. Dia pengen misalnya pengen iPhone Max berapa yang baru tuh, sama orang tua dibeliin. Nah ketika dia udah dewasa, dia pengen misalnya mobil Ferrari, ternyata nggak kesampaian, stres kan? Siapa yang menutupi mobil Ferrari? Ya kalau dia berpikir secara ke depan, mungkin bisa aja. Bisa. Kalau misalnya dia berkembang bisa ya. Bisa, kalau dia punya potensial dalam berpikir ya. Cuma Iya. kalau yang mengandalkan kekayaan dari orang tuanya, itu tolol. Buat gue tuh anak itu tolol. Iya kalau negatif ya. Iya, Tapi tapi kalau kalau misalnya dia dia positif, positif, oke. Bisa jadi. Tapi coba lu pada lihat YouTubers yang kids yang sekarang aja tuh udah bisa menghasilkan uang. Yang ada yang subscribe-nya tuh 1,2, padahal dia cuma review mainan Nah, doang. itu siapa tuh? Goblok gitu yang nonton. Ngapain lu? Banyak itu. Lu ngeliat orang main-mainan gitu. Nah. Apaan sih gue bilang? Anjir. Gak penting banget gue bilang. Lu mendingan nonton masak-masakan deh. Tapi dia pasti targetnya ke bocah-bocah juga. Iya, Makanya sih. kan di bocah zaman sekarang tuh nggak pernah yang namanya di skip. Iklan tetap ditonton. Ya, iya bener. Main subscribe aja udah. Oh Ya iya kan? bener ya. Disuruh pencet. Makanya jadi memperkaya si channel tersebut. Duitnya dari situ ya? Duitnya dari situ. Nah, makanya emang sekarang gampang sih emang cari duit. Karena orang-orang yang sekarang tuh udah tahu, oh YouTube menghasilkan uang, AdSense menghasilkan uang, Facebook gaming menghasilkan uang, ya kan? Bahkan podcast pun juga menghasilkan uang, cuman tapi nggak sebesar YouTube podcast. Yang gue tahu podcast itu ya kecil lah. Ini udah menghasilkan ada. uang belum? Kita udah kayaknya. Hah? Udah, cuma Udah. dikit banget. Cuma bisa beli kopi ini sponsor nih, kopi Janji Jiwa. Karena ini tempatnya gue nyewa di sini. Kopi lagi ya? Ya. Iya. Nah, dulu waktu kecil lu main apa? Kalau sekarang kan anak-anak tuh main gaming ya. Mereka main Mobile Legend, terus FF atau apa sih? Gue sih bukan gamers ya. Kalau lu main apa dulu? Kalau gue jujur, gue gamers dari dulu, emang suka nge-game. Cuman dulu karena emang belum ada handphone sama PC, jadi permainan tradisional kayak main bite yang dilempar gitu ya kan, yang ada 1, 2, 3 klek jalan lagi. Lempar pemainnya? Iya, lempar pemainnya sampai hancur. Terus Brutal ya, main bola kan game juga, main bola. Terus main apa lagi 7 bintang tuh zaman dulu, 7 bintang yang dilempar apa namanya, tumpukan bite batunya tuh hancur, kita kabur ngumpet. Terus si itunya yang jaganya nyari, ya kan, kayak gitu. Banyak permainan dulu yang mempersatu anak-anak banget gitu. Kalau sekarang kan main game, lu di mana, gue di sini, mabar sama orang-orang gitu. Nggak bersosialisasi. Iya, nggak bersosialisasi gitu. Makanya kadang suka aneh nggak, lu ngeliat bocah-bocah sekarang ngumpul, dia ngumpul tapi dia pegang handphone masing-masing, mainin handphone masing-masing.
buat apa lu ngumpul bego ya kan? Ngumpul tapi sendiri-sendirian ya. Iya, ngumpul di deket-deketan terus megang handphone masing-masing. Lah terus lu ngapain rame-rame? Kayak bulu ketek jarang-jarang gitu. Bulu ketek masih penting. Ya kan nggak megang handphone. Ini cuma gelembar-gelembar doang ya kan. Pas dideketin asem. Iya. Diam-diam bau. Lah ini diam-diam kan kayak ngeselin. Lu ngapain? Udah tahu zaman Covid kayak gini, lu ngumpul mabar di luar. Iya. Ngobrol cuman lewat tetap mata lu ke handphone buat apa gitu maksudnya. Lu mendingan di rumah masing-masing, lebih jelas gitu. Dan juga gue kan sempat main juga kan kayak Mobile Legends gitu. Terus gue main isinya tuh banyak bocah. Dan itu kalimatnya tuh hancur parah. Mulai dari kalimat yang binatang terus kasar-kasar itu keluar semua situ. Bahasa tubuh keluar. Bahasa tubuh. Wah, Bahasa tubuh. itu dia tuh. Itu keluar semua. Makanya bedanya anak sekarang sama anak dulu jauh banget sih. Kalau dulu emang brutal, bandel, teman-teman tapi Ya. masih Ada batasnya. masih terkontrol. Sebandel-bandel zaman anak dulu tuh masih ada batasnya. Kalau sekarang gila. Udah berani yang namanya ngebunuh ya kan. Hah? Serius tuh? Zaman-zaman sekarang guru ditonjok ya kan Oh. supaya dapat nilai bagus. Tuh banyak tuh berita-berita kayak gitu. Mereka tuh nggak berpikir gitu. Perbuatan dia tuh bagus atau enggak. Kalau zaman dulu paling gua gondok doang, ngatain dalam hati, udah selesai. Pakai blau dong. Iya, belait biru ya. Iya, biru. Anak sekarang tidak tahu Kayak blau. ikan cupang. Iya, tidak tahu blau mereka. Ya sih, terus gue suka mikir anak-anak zaman sekarang buat gue aneh. Tapi tergantung ya, anehnya yang anak-anak kayak gimana dulu. Yang gue lihat ya kayak gitu dong, ngumpul bareng tapi megang handphone masing-masing. Nah udah gitu, jadi buat gue buat apain lu ngumpul gitu? Ya, Numpuk-numpukin pemandangan aja gitu. Ya nggak penting. ya. Kalau lu mau mabar di rumah aja, komunikasi gitu. Apalagi sama pemerintah nggak boleh kan ngumpul-ngumpul. Terlalu ini kan. Nah, ngumpul-ngumpul mah nggak boleh sekarang. Karena kan makin meningkat kan? Apanya? Anak-anaknya. Iya bisa jadi anak-anaknya makin. Ya karena kan orang tuanya di rumah tuh. Iya. Ya, Orang tua di rumah, anak-anaknya di luar. Hah? Iya, anak-anaknya Iya. suruh berkeliaran di luar. Iya main. Banyak loh polisi yang main game juga banyak kan? Banyak Banyak. polisi yang suka game banyak. Malah- Bahkan yang jadi YouTuber juga ada banyak. Iya, malah gue merekomendasiin kalau polisi tuh sweeping juga di game-game itu karena kan banyak kalimat-kalimat kasar yang nggak patut kan. Bisa di Jadi- sweeping. Iya, jadi misalnya nih akun siapa nih, misalnya lu cute gitu. Kalau cute gitu. Iya, lu cute gitu. Itu kan bisa di tag dia di mana. Untung gitu. orangnya nggak dengar gitu. Oh, ya. Iya, itulah pokoknya. Jadi kan nanti ini anak ini kawasan ini nih kalimatnya agak bagus, harusnya dididik dengan baik oleh lingkungannya atau bagaimana, orang tuanya pada kemana sih kayak gitu. Sebenarnya kalau pinter, anak-anak sekarang kan pinter-pinter banget. Buktinya Ya, pinter-pinter yang gue maksud. yang Pinter mana nih? kontrol emosi, terus pinter dalam berpikir. Sama pinter open BO. Merek gitu. Banyak kan? Banyak dong. Sekali open BO 20 juta, 5 juta, 100.000 gitu kan. Wah itu goblok itu. Kalau cari duit cuma gitu doang ya. Ada. Ngilangin harta dan tahta itu. Ada banyak bro. Lu jangan salah. Gue nggak pernah sih ya. Pengen sih, cuma nggak pernah. Lu open BO siapa yang mau pakai? Nggak tahu udah. Jiraiya pakai. Ya banyak sih yang gitu open BO. Terus gue bingung orang tuanya. Sebenarnya gue gimana ya? Orang tuanya ngelepasin dia karena mereka udah dapat uang atau bagaimana, gue nggak ngerti. Bisa jadi, bisa. Kalau kita nih, gue aja nih zaman dulu, gue dapat mainan hasil kerja keras gue aja, itu ditanyain. Tanyain. Kamu mainan siapa ini? Padahal mainan gue kan hasil nabung. Sangkanya gue ngambil, sangkanya gue nyolong. Memang sih waktu itu tabu sih dapat uang jajan sendiri. Padahal kan gue dagang-dagang. Gue dari dulu udah mulai dagang sih. Kayak tadi kan gue dagang es, terus komik-komik kayak gitu-gitu gue sempat dagang. Nyewain komik. Enggak komik, jual di stasiun kayak gitu-gitu udah Komik bekas yang ngambil. Ya, kok diambil dong? Enggak, kebetulan waktu itu bokap gua kan punya bos. Nah, bosnya ini kan tajir kan, dia punya komik-komik gitu. Nah, Dikasih nggak komik ya, gue dikasih komiknya. Tuh gue baca kan gue bosen kan, banyak banget komiknya. Akhirnya ya udah gue jualin deh daripada di loak gitu. Akhirnya gue buka lapak di stasiun itu gue jualin. Di stasiun. Stasiun
Ya kayak gitu aja, itu susah banget loh, susah banget dia nyari duitnya. Lo tahu nggak ojek-ojek payung? Oh iya Nah iya. itu gue Sampai, sempet ojek sampai payung. sekarang kayaknya masih ada tuh ojek Ada, payung. ada, Iya. ada. Cuman bisa dihitung ya, nggak terlalu banyak. Ya bisa bisa. Ya Itu yang anak-anak bener-bener anak-anak yang menengah ke maaf bawah maaf, banget maaf sih. ya, yang bener-bener ini banget. Gue Butuh gue banget. sempet ojek payung, sumpah. Jadi rumah gue kan dekat stasiun kan. Jadi kalau pulang kerja itu dari stasiun, banyak yang pulang kerja gue tawarin ojek payung itu. Itu dalam keadaan hujan apa panas? Banjir pak, Oh banjir. longsor, tsunami itu gue ojek payung. Oh, oh jadi payung itu protek banget ya. Iya itu. Longsor bisa bisa bisa. Itu buat nyodok orangnya itu. Aneh Tapi bener. bisa ojek payung panas bisa. Karena orang Oh zaman iya sekarang bisa. bisa Kayak kan. sekarang dong, Buat kan ngelindungin kepalanya supaya dia nggak kepanasan. Bisa Oh. ojek payung. Skincare mahal ya. Nah itu buat anak-anak zaman sekarang juga tuh yang nggak mau kena panas. Tapi kan dulu balik lagi, anak sekarang kan udah eranya ada digital, mereka main digital. Ojek payung di digital dong. Kalau ada tuh ya, mungkin kita bisa bikin kali ya ojek payung digital. Bisa Anda eksploitasi anak berarti. Oh iya. Pekerjaannya Kasian kan ya. anak-anak. Pekerjaannya kita rebut ya. Iya. Kita dapat duit, mereka nggak. Oke. Kalau nggak kita rekrut aja. Itu eksploitasi anak dong. Eksploitasi lagi. Kalau mau anak-anaknya umur 50 tahun. Bukan anak-anak itu pak. Itu Balita itu. Bayi 50 tahun. balita bayi umur. Ya bisa. Ya, bisa. Bisa. Itu eksploitasi lagi tuh pak. Eksploitasi manula. Iya benar. Jadi bedanya anak zaman dulu sama zaman sekarang kerasa banget, kelihatan kok. Kalau Iya. kalau yang nikahnya tahun sekarang atau tahun kemarin 2000, terus yang punya anak mungkin bisa ngerasain, oh zaman gua kok beda ya. Sekarang anak gua, wih begini ya gitu. Udah kenal yang namanya teknologi, udah pinter gitu, tanpa dikasih tahu, tanpa diajarin, mereka udah tahu sendiri dengan cara buka YouTube, buka Google, ya kan? Dulu mah buka Google atau YouTube, gua nggak tahu loh kalau YouTube itu bisa ngasilin duit ya. Iya. Buka iya. YouTube yang gue tahu nonton aja gitu, udah nonton, dan yang upload juga dulu nggak tahu ya kan, upload aja gitu, asal bikin akun upload, dan ternyata berkembang. Kenapa mereka dimanjakan? Mungkin ya salah satunya adalah orang tuanya ngerasa kalau dia dulu itu nggak dimanjakan benar-benar dengan mainan dan teknologi. Jadi mereka merasa, wah, gue punya anak nih, anak gue harus apa namanya, fasilitasnya semua terpenuhi supaya mereka bahagia. Padahal nggak selalu begitu sebenarnya. Ya kalau dimanjain ini pasti dimanjain, cuman tapi Pasti. ada batasnya. Iya. Sampai umur berapa tahun, mungkin dari sampai ke SD mungkin. Ya. Setelah dia mau mencapai dewasa, SMP, nah baru deh gua arahin harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi biar nggak, susah sih kalau pergaulannya. Ya setidaknya Maupun orang tua orang tua ke anak strange banget itu, pasti anak berpengaruh di pergaulan lingkungannya terpengaruh oleh pergaulannya ya. Iya di sekolah Lingkungannya. misalkan temennya megang handphone bagus, iri, Ya. bilang, "Pak, saya udah teman saya megang handphone segini ini. Mau dong, beliin dong." Nangis, ngambek, orang tuanya kan sampai jadi maling. Oh, orang tuanya ngambek. Orang tuanya ngambek. Anaknya maling. Tapi bro, maksud gua mesti dibarengin gitu sama pelajaran moral, agama gitu, Ya. sosial. Sekarang gua nggak tahu ya. Dulu tuh gua atau lu zaman lu kita ditekanin banget sama PPKN. Pelajaran apa? Kewarganegaraan kayak gitu. Gua nggak tahu sekarang kayaknya nggak terlalu ditekankan sih. Apa ya gua nggak tahu ya karena gua udah belum punya anak juga, belum tahu pelajarannya juga. Tapi itu perlu ditekankan. Ya emang sih bangsat sih emang. Kayak di rumah kita baik-baik aja, terus di lingkungan sekolah teman-teman kita brengsek. Kata-katanya nggak bagus, itu kan jadi toksik juga. Iya, Dari orang tua juga nggak bisa ngawasin. Susah. Guru juga kan terbatas, dia mukul, penjara dong. Iya. Sekarang Kalau ngomong penjara. katanya yang itu ditangkap. Padahal oh ya. Itu gue nggak ngerjain PR, itu dicubit sama guru gue. Jubitnya di kelopak mata, parah sampai biru gue. Cubit kelopak mata. Iya benar serius, sumpah nggak bohong gue. Dan sampai rumah gue cerita sama nyokap gue, mah aku dicubit di mata, tabokin gue.
Kamu tidak kerjain PR sih. Lu yang malah ditabokin. Iya. Tunggu. Gurunya nyubit di kelopak mata dia, emaknya nabokin dia. Wah, parah kan. Yang di penjara siapa gua? Di penjara di rumah gitu, gua nggak boleh main kerjain PR gitu. Kok parah, ini parah ini udah benar parah ini. Tapi gua jadi punya tanggung jawab. Kalau gua ada tugas, gua harus ngerjain gitu. Jadi gua nggak ngelempar ke orang yang jadi korban, enggak gua. Berarti zaman lu dulu lebih sulit dari gua dong. Lu dihajar. Ya gua jaman batu, Bro. Dapat duit enggak cuma tapi banyak bonyok ya di badan. Edge gua. Ya mamot-mamot Dicubit gitu. di kelopak mata, udah gitu sampai rumah digebukin lagi. Gue pasti berpikir 7 kali, gue bakal pergi dari rumah, gue minggat. Itu kan makanya gua mau nyuruh. Gila, Enggak tapi bener. kayak bukan anak gitu. Enggak, itu serius bener. Dan kasusnya bukan cuma gua, teman-teman gua juga gitu. Dia diomelin di sekolah, sampai rumah cerita diomelin lagi sama orang tuanya. Ya, karena dia bandel. Kalau anak-anak sekarang kan di sekolah diomelin, di rumah orang tuanya ngomelin gurunya dong. Ya, Kan gitu kan sekarang. anaknya malah cuman sebenarnya kalau ngomelin jangan digebukin juga sih anaknya. Dicari tahu kenapa diomelinnya. Kalau misalkan bandel, ya udah. Cuman tapi Iya. jangan pakai tangan juga. Orang tua juga salah kalau didik anak harus pakai tangan. Begini dong. Ya, jangan pakai tangan. Kalau pakai tangan kan kasar. Pakai kaki dong. Iya. Nanti bisa tangkap. Oh iya. Ini nyiksa anak gitu. Kan nggak boleh sekarang nyiksa anak. Iya, tapi itu jadi bikin gua punya rasa tanggung jawab, moral dan pesan untuk sosialnya dapet sih. Gitu. Daripada anak sekarang kan ngata-ngatain anjing lu, babi lu. Terus udah nggak ada, orang tuanya malah berantem sendiri. Berantemnya nggak langsung lah di medsos misalnya. Ya. Anak lu nih bla 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 bla. Hah? Rata-rata sekarang begitu ya. Iya. Pokoknya medsos itu jadi medan perang ya. Iya makanya. Tapi Kalau- kalau ketemu diem, Halo aja gitu. Iya, halo. Apa Iya. sih? lembek, letoy kan. Gue sebenarnya iri juga sih sama anak-anak sekarang. Karena gampang mereka cari uangnya. Wow. Daripada zaman dulu kan kita susah banget. Harus jual koran, jual segala macem. Gitu. Ya nggak sampai jual diri. Malah sekarang kan yang kebanyakan jual diri. Jual diri, iya banyak. Iya, Justru OPO. yang lebih parah tuh di papan-papan atas kali ya. Kalau papan bawah mungkin enggak kali ya. Papan bawah juga mungkin jual diri ya. Nggak tahu deh. Nah, kalau papan atas kan jual diri juga. Gue sih mainnya papan reklame. Oh, banyak. Iyalah dapat pajak, iya bayar pajak tapi kan lo kalau BO kan nggak Boleh tuh open BO di papan reklame. bisa. Gimana ya? Gitu sih banyak nih. Oke, sip. Udah mungkin segitu aja kali ya podcastnya. Boleh. Mungkin nanti ketemu lagi di episode 2. Episode 2. Ini kan sekarang episode 1. Episode 2 nanti di tema-tema yang lebih kacau mungkin ya. Besok kita lawan Hokage. Episode 2 lawan Hokage. Oke, ya. Sekian, terima kasih ya. Salam gua podcast.